itu biarlah itu 97 tersangka itu dibikin di situ, diabadikan, di mana Joshua menjadi korbannya. Di mana mereka mengambil uang Joshua, yaitu diambil 200 juta dari Polemik pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ternyata masih belum usai. Melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak menyebut jika keluarga Brigadir J menggugat secara perdata Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf, Kapolri, Menteri Keuangan, dan Presiden sebanyak 7,5 miliar rupiah dalam kasus pembunuhan Yosua. Dalam perkara ini, ada banyak hal yang dituntut oleh pihak keluarga korban pada Ferdi Sambo CS, baik soal kerugian material dan immaterial. Kamarudin mengatakan gugatan 7,5 miliar rupiah itu termasuk gaji dan tunjangan Brigadir J, yang seharusnya diterima jika Yosua masih hidup selama menjadi polisi. Tuntutan kita terfokus kepada Kapolri dan para tersangka itu, atau terpidana itu. Harus ada ganti rugi. Jadi begini, kita memperkarakan atau menggugat Irjen Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, kemudian Kuat Ma'ruf maupun Barada Richard Eliezer ya, terkait dengan perbuatan mereka, di mana mereka mengambil uang Joshua, yaitu diambil 200 juta dari rekeningnya, padahal Joshua sudah mati. Berapa besar uang yang diambil? Ialah 200 juta rupiah, tanggal 11 Juli 2022 ya, diambil 200 juta. Itu tercatat dan sudah kita buktikan, dan ada rekeningnya dari Bank BNI cabang Bogor. Itu pertama, diambil 200 juta. Kemudian selain diambil uangnya 200 juta, pin emasnya juga diambil. Pin emas ini nilainya nggak ternilai itu, walaupun 10 gram. Karena pin emas itu pemberian Kapolri, karena dia terbaik di angkatannya. Terbaik di angkatannya itu kan nggak ternilai, tidak ada harganya itu. Kemudian diberikan oleh Kapolri kepada dia, kemudian dicuri juga oleh mereka. Yang ketiga, dia kan punya handphone 3 unit, kemudian dia punya laptop, dia punya data-data semua di situ, data-data keluarga, dicuri juga, tidak kembali sampai dengan sekarang. Yang keempat, pakaian dia pada saat ditembak kan hilang, dan pakaian-pakaian lain sampai sekarang tidak diketahui. Oleh karena itu pantas kita menuntut ganti rugi. Kemudian Joshua kan polisi, namanya polisi kan, apabila dia berbakti di Indonesia ini atau kepada nusa dan bangsa di institusinya, yaitu institusi Polri, masih ada waktu dia 30 tahun lagi. Walaupun dia sudah 8 tahun mengabdi kepada polisi, masih ada 8 tahun lagi buat dia. Maka bila kita hitung gajinya sekarang naik 10% kali 30, itu kurang lebih seperti 7,5 miliar. Kemudian Joshua ini kan punya pacar ya, dan sudah tunangan, namanya Pera. Pera ini kan harusnya dikawin, punya keturunan, tapi Pera sekarang tersiksa karena kehilangan pacar. Kemudian dia punya orang tua. Orang tuanya adalah Huta Barat dan Simanjuntak, yaitu Ibu Rosti Simanjuntak. Nah, mereka kehilangan anak, tentu kan harus diganti. Kemudian mereka juga punya
apa namanya itu, permintaan kita itu tuh rumah apa namanya, rumah yang harus diganti rugi menjadi rumah abadi, museum, supaya tidak terjadi lagi penganiayaan kepada prajurit, khususnya kepada brigadir-brigadir gitu loh. Jangan seenaknya itu alumni-alumni Semarang menganiaya mereka, karena lebih mayoritas adalah prajurit atau sersan atau brigadir. Tetapi keberadaan mereka ini kepolisian kurang dihargai. Kebanyakan adalah jadi apa namanya, pesuruh-pesuruh. Oleh karena itu, agar ada pengingat bagi bangsa dan negara ini bahwa pesuruh itu juga perlu dihargai, itu biarlah itu 97 tersangka itu dibikin di situ, diabadikan, di mana Joshua menjadi korbannya. Itu kira-kira. Nah, itulah antara lain tuntutan kita kepada negara. Maka kita gugat Kapolri. Kenapa kita gugat Kapolri? Karena Kapolres dan jajarannya berbohong. Dan Joshua sempat tersangka, di mana Kapolres berpidato setengah jam dengan sangat meyakinkan semuanya kebohongan. Berasal dari mana? Berasal dari BAP polisi yang dibuat oleh Propam, diteruskan oleh penyidik dari Barreskrim Polri atau Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan. Kemudian didasarkan pada hasil visum et repertum dari Mabes apa namanya itu, polisi, apa namanya itu, apa namanya, Barreskrim, bukan apa namanya itu, Brimob. yang di Jakarta Timur itu loh, RSKO, Polri, Polri. rumah sakit kepolisian gitu loh kan. Iya. Kan udah dibedah dia, otaknya udah dipindah ke dada, tapi mereka berbohong. Dia bilang tembak menembak lalu mati. Tidak ada dari apa itu, dari yang melakukan visum itu berkata apa-apa. Nah, kemudian demikian juga apa namanya itu, dari Mabes Polri, kan Irjen Pol itu bintang 2. Demikian juga bintang 1-nya juga menyatakan yang salah. Tidak ada juga yang menegur kecuali saya. Demikian juga misalnya dari Polda Metro beserta apa namanya itu, Komnas HAM-nya itu berbohong, berpelukan. Tidak ada yang menegur. Demikian juga instansi Propam, Propos dengan Paminal. Paminal tidak ikut ya. Propam, Propos. Semua anak buahnya itu apa namanya itu, seluruh serentak menyatakan yang bohong. Demikian juga staf Kapolri mengatakan yang bohong. Maka saya katakanlah ini semua tanggung jawab Kapolri, tanggung jawabnya dia. Maka kita gugat juga Kapolri. Nah, untuk kelanjutannya, karena ini menyangkut anggaran nasional, kita gugat Menteri Keuangan dan Presiden. Gitu kira-kira. Oke, Bang, yang menarik menyeret nama Bapak Presiden Jokowi. Iya. Itu seperti apa sih Bang, alasannya mungkin bisa dibeberkan? Jokowi itu siapa sih yang bilang berhasil? Siapa yang bilang Jokowi berhasil? Jokowi itu gagal total. Karena waktu peralihan 10 tahun lalu dari kabinet SBY, itu kan harga $1 berapa kalian tahu? $1 kalian tahu berapa 10 tahun yang lalu? $1 kurang lebih 10.000 sampai 11.000. Benar tidak? Betul. Sekarang $1 berapa? 15. $1 15.000, naik setengah. Siapa yang bilang Jokowi berhasil? Yang bilang Jokowi berhasil adalah hanya kabinetnya dia dan yang pro sama dia. Tapi kalau orang berpikir macam saya, $1 10 tahun yang lalu sama dengan 10.000 sampai 11.000 rupiah ya. Kemudian masa Jokowi $1 sama dengan 15.000 rupiah. Kok berhasil? Utang 10 tahun lalu berapa? Cuman 1 miliar 950 triliun. Sekarang berapa? 7.500 triliun kurang lebih. Kok 700 triliun berhasil? Karena dia membangun di berbagai sektor, katakanlah dia maju misalnya membangun. Tapi itu kan uang pinjaman. Negara ini minjam ke luar negeri.
bukan keberhasilan itu. Ya wajar ada pembangunan seperti itu karena yang dipinjam 7.500 triliun gitu loh. 7.500 triliun itu kan siapa yang nggak tahu kok dibilang berhasil gitu loh. Jadi itulah maka saya katakan presiden juga kita gugat, menteri keuangan juga kita gugat. Jadi biar tahu negara ini bahwa itu adalah peristiwa penting. Kematian Brigadir Yosua sangat penting. Kenapa penting? Dia adalah prajurit yang sangat setia dan dia sudah sarjana hukum. Betul tidak? Pada saat meninggal Joshua itu, orang tuanya diundang. Ya. Waktu itu saya kirim orang tuanya karena saya sibuk ke Sumatera, kita kirim juga Irma Huta Barat. Mereka dianugerahi, bapaknya yang menerima anugerah itu. Sarjana hukum loh dia. Jadi orang seperti Joshua ini adalah orang yang hebat. Dan keluarga Joshua ini adalah orang yang sangat hebat. Mereka semua pegawai negeri. Kakak Joshua di kementerian, Brigadir Joshua di kepolisian, adiknya lagi satu lagi juga begitu. Adiknya satu lagi juga di kepolisian. Jadi itu keluarga yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana hidup mereka? Hidupnya persis di kandang ayam. Persis mereka hidup sederhana. Berapa puluh tahun ibunya nganggur honorer. Jadi guru yang nggak bayarnya berapa itu 300 ribu, ya? Itu pengabdian loh. Jangan dikira hanya Jokowi yang jadi pahlawan atau yang lain. Semua pahlawan orang ini. Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi karena mereka melapor di selatan, ternyata harus diperiksa-periksa, maka dicabut laporannya. Sudahlah, kita bikin aja gugatan, digugatlah seluruhnya gitu loh, supaya melalui gugatan itu terhimpunlah semua kerugian-kerugiannya itu, termasuk juga kerugian yang saya tanggung dulu, walaupun tidak saya minta. Saya tidak minta nih. Bagaimana dulu saya tanggung 12 orang pergi ke sana, pengacara ya, bagaimana 12 orang dari sana saksi-saksi dibawa ke Jakarta. Itu mondar-mandir kan, tambah uang makannya dan sebagainya, itu kurang lebih makan biaya juga kan. Dia bilang, oke lah, satu kali lagi situ aman gitu loh. Kali-kali aja pemerintah terketuk hatinya. Kalau kita perhitungkan kalau kita perbandingkan dengan satu aja judi online 303 itu 150 triliun lebih. 150 triliun lebih. Sementara yang saya buat cuma kecil, ya, cuma kecil aja, tidak sampai dengan 155 triliun lebih. Oleh karena itu harus jelas pertanggungjawaban Kapolri. Dikemanakan ini 155 triliun itu? Apakah cukup hanya membubarkan Satgas Merah Putih? Apakah cukup hanya membubarkan dengan Satgas Nusantara? Tidak perlu diperhitungkan ini. Terserah kalian. Kalau kalian para wartawan begitu atau para masyarakat begitu, ya silakan. Saya kan hanya mengusulkan. Saya bilang audit itu 155 triliun itu, hasil judi online itu, supaya jelas pertanggungjawabannya. Tapi dengan catatan, pesta ulang tahun anak-anak saja perlu biaya enggak? Perlu biaya. Hanya ulang tahun aja atau sunatan massal gitu kan? Atau sunatan biasa gitu. Itu perlu biaya. Nah, kalau oleh karena itu, bagaimana ini lebih daripada sunatan massal 155 triliun. Tetapi apa yang dilakukan Kapolri? Langsung dibubarkan. Bubarkan Satgas Merah Putih, bubarkan Satgas Nusantara. Anggarannya negara. Ada anggaran negara? Tidak ada. Bagaimana Satgas terbesar di negara ini, Satgas Nusantara dan Satgas Merah Putih, terhebat dan terbesar, tapi anggaran nol. Itulah kalian pikir. Itulah kata kuncinya. Oleh karena itu saya minta pertanggungjawaban kepada Kapolri, ya. Oke. Bang, terakhir bang, dari saya. Orang-orang bertanya-tanya tentang Pinmas. Nah, Pinmas itu kata abang tadi kan berarti prestasi dari seorang brigadir ya. Apakah memang seperti itu bang? Yang juga sangat diperjuangkan oleh sang ayah? Iya betul. Itu Pinmas itu 10 gram.
Kalau 10 gram, kalau kita hitung misalnya, katakanlah itu cuma berapa juta, 1 gram berapa juta gitu kan. Tapi kita tidak melihat ke situ. Itu betapa bangganya dia sampai dia memperoleh pin emas. Diberikan Kapolri buat dia. Tidak ternilai harganya. Tapi kalau kita uangkan cukup sekian gitu loh, seperti yang ada dalam gugatan gitu loh. Bang, ini kan perkaranya sudah masuk di pengadilan Bang ya, dengan hukuman Sambo seumur hidup. Iya. Nah, kenapa baru sekarang tercetus Abang menuntut ganti rugi? Memang begitu. Kalau sudah terpidana dia, sudah dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian banding juga dipidana, kemudian kasasi juga dipidana, dan tidak ada perlawanan lagi, maka masuklah ke perdata menuntut ganti rugi. Oke. Ide langkah untuk menuntut itu dari pihak keluarganya sendiri gimana Bang? Bagaimana? Keluarga dari korbannya itu gimana? Keluarganya yang menuntut, kami hanya sarana. Oke. Keluarganya yang menuntut. Dan ada bisa dilihat kuasanya. Kali kami hanyalah penyambung lidahnya gitu loh. Terus langkah-langkah yang Abang mulai di Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi, putusan Mahkamah Agung. Itu 6 putusan. Oke. Ya. Pengadilan Negeri terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, 4, terdakwa 5. 5 putusan dari Pengadilan Negeri. Banding 10. Kasasi. Kan gitu. Oh, 9 karena situ kan enggak 5 tambah 4 9 tambah 4 13. 13 putusan itu. Tapi 13 putusan sudah kita pegang. Itu dari putusan juga. Kemudian pidato-pidato daripada Kapolres Selatan. Pidato-pidato daripada Karopenmas. Pidato-pidato daripada yang lain-lainnya gitu loh. Kemudian ada uang dibagi-bagi. 500 juta dan 1 miliar. Ada buktinya, terpapar di pengadilan, terbukti, tidak sama meyakinkan. Jelas. Gitu loh. Itu untuk tuntutannya sendiri Bang, fokusnya ke siapa Bang? Ke Joko, ke Presiden, apa emang semua langsung? Tuntutan kita terfokus kepada Kapolri dan para tersangka itu atau terpidana itu. Harus ada ganti rugi. Karena masyarakat tidak mau masyarakat ini hanya kambing hitam. Tidak boleh masyarakat hanya kambing hitam ya. Harus jelas. Ini kan konsep bernegara. Sudah 70 berapa tahun kita merdeka? 78 ya? Indonesia merdeka. Harus jelas. Gitu loh. Jangan seenaknya saja ditembak atau dibunuh, tidak ada pertanggungjawaban gitu loh, ya. Oke. Bang, 7,5 miliar dari Sambo itu seperti apa Bang tuntutannya? 7,5 miliar. 7,5 kan nih Bang. Itu kita tuntut sama dia berikut dengan Kapolri. Oh, Itu Dianggarkan kepada Menteri Keuangan dari anggaran tahun berikut, ya. untuk pelaporan sini kemana nih Bang maksudnya? Laporannya di PN Selatan, Oh langsung ke PN. Pengadilan Negeri Selatan. Maka kemarin sidangnya kan tidak datang semua, tapi panggilan sah semua, sah dan patut. Kemudian diundurlah ke tanggal 19 Maret. Tanggal 19 Maret tidak bisa lagi tidak datang. Katanya cuma satu yang tidak sampai. Siapa namanya itu? Barada Richard Eliezer. Oleh karena itu kita umumkan melalui media saudara-saudara ini. Barada Richard Eliezer dimanapun saudara berada, Anda diminta datang ke Selatan karena ada sidang di situ. Maka media saudara ini mengumumkan Barada Richard Eliezer datanglah ke Penjagaan Selatan karena Anda sebagai tergugat di situ. Iya.